apa yang lagi rame itu yang berdampak pada banyak orang ya. Misalnya kalau dari sisi industri saya di teknologi atau otomotif itu isu PPNBM. Kalau isu yang akan kita angkat, karena ini sebenarnya relate sama salah satu movement dari campaign besarnya Stylo, kita tuh akan sangat concern di mengenai soal beauty shaming dan juga beauty bullying, Mas. Nggak banyak, jadi semua orang, semua pihak itu fokusnya ke COVID semua. Jadi masih seputar penyelesaian pandemi ya, seperti vaksinasi dan pemulihan ekonomi juga bagian. Terus kemudian raihan dari capaian-capaian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik itu menurut saya masih tetap jadi isu ya. Webinar kita datengin kalau misalnya isunya menarik. Preferensinya yang pertama pasti topik ya Mas ya, topik harus relate dengan media kita gitu. Yang kedua narasumber tentunya. Kelazimannya mereka biasanya bikin di akhir pekan. Karena mereka pikir kalau hari biasa ini kerja semua nih, Zoom-nya dipakai untuk kantor lah. Nah, Sabtu, Minggu tuh saatnya. Nah, itu berantem lah waktunya. Banyak berebut, kadang-kadang gitu, yang terutama yang lifestyle. Kalau dari saya sih milih ya, kira-kira kalau guys saya datang untuk acara webinar ini, apakah angle-nya menarik? Bagaimana mengubah tata acara menjadi lebih padat, singkat, sehingga orang tidak bosan berada di depan komputer atau device-nya masing-masing. Kalau minusnya yang paling terasa sih yang pertama sih untuk experience ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin produk, kita nggak bisa datang langsung, kita nggak bisa nyobain langsung. Kemarin beberapa acara aku hadir, mewakili teman-teman juga, itu biasanya kita diundang 10-15 media, yang ngomong kayaknya dia lagi. Kalau dipikir-pikir ya nggak ada kesulitannya, begitu nggak menarik kita skip aja. Jadi makin mudah untuk menyeleksi. Kalau menurut aku mungkin beberapa PR menganggapnya jadi lebih praktis, share via WhatsApp, undangan, detail segala macam, lalu link Zoom gitu. WA aja cukup kok, atau SMS atau kadang-kadang telepon sebentar, hanya tanya kabar, hanya tanya itu sebenarnya lebih enak daripada basa-basi nggak jelas. Intinya kan sebenarnya komunikasi dari sisi apapun, yang penting intinya adalah komunikasi. Personal touch itu yang justru yang paling penting. Menurut saya sih harus sudah mulai diterapkan both sides lah ya, seperti Q&A gitu ya, tapi secara singkat. Ya, kalaupun misalnya sebulan sekali mereka bertanya apa kabar, tapi betul-betul nanya kabar, itu jauh lebih baik dibandingkan setiap hari nanya, tapi nanyanya nggak jelas. Jangan hanya kontak ketika besoknya mau ngundang. Mereka harus tahu bahwa di jam-jam tertentu, hari tertentu, atau waktu tertentu akan persaingan relatif ketat banget. Jadi kalau nggak menarik ya udah, jadi harus terima bahwa itu nggak jadi perhatian. Tapi kalau untuk webinar misalnya satu isu tertentu diselenggarakan oleh korporasi melibatkan banyak narasumber lain dari berbagai macam segmen, saya rasa sebulan sekali bagus. Yang penting sih kalau menurut saya sih untuk para humas atau para PR atau para brand manager atau apapun yang berhubungan sama media ya selalu menjaga ini sih hubungan dengan media gitu, dengan cara kontak-kontakan, WhatsAppan, atau sekedar basa-basi.